Alhamdulillah, tadi kita mendengar bersama-sama bagaimana sifat syama'il daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat indah. Luar biasa kita mendengarnya. Sehingga pantas kalau seumpama banyak para ulama dan para aulia yang sudah mengenalnya dan langsung mencintainya, tidak ada suatu kenikmatan yang lebih mereka idam-idamkan, lebih mereka cita-citakan melebihi daripada mendekat kepada Nabi kita Muhammad. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan mereka yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan salah satu tanda mukjizat Nabi, di mana pada saat Nabi SAW masih hidup, beliau dalam hadis yang sahih beliau katakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, berarti dia melihat sebuah kenyataan yang benar, karena sesungguhnya setan itu tidak akan menyerupai aku. Ada seseorang yang bertanya kepada seorang alim, kapankah di antara umatnya, di antara zaman-zaman yang sudah berlalu setelahnya, yang paling banyak mereka itu mengimpikan Nabi Muhammad? Dijawab, yang paling banyak mengimpikan Nabi Muhammad adalah zaman sekarang ini. Tambah zaman, tambah banyak bermimpi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang zaman sekarang ini sudah jauh daripada arahannya. Sehingga Nabi SAW menguatkan umatnya itu, walaupun hanya dengan kekuatan bermimpi itu, maka beliau datang bahkan kepada orang yang tidak berhak, bukan ahlinya bermimpi Nabi SAW, Nabi SAW mendatanginya. Karena untuk menguatkan keyakinan dan mahabbah serta keimanan daripada umat yang terakhir ini, yang jauh daripada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, begitu kita dengar tadi, maka timbullah dalam hati rasa cinta, rasa senang gembira, rasa bahagia. Dan ini yang harusnya kita sebarkan. Karena memang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah rukun daripada keimanan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai aku ini melebihi, dicintainya melebihi daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bi." Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai keinginannya, kehendaknya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, berarti dia orang beriman. Sehingga iman dengan cinta Nabi Muhammad tidak akan terputuskan. Apa faedahnya menumbuhkan cinta ke dalam hati kita terkait dengan cinta Nabi kita Muhammad? Faedahnya adalah semua harapan kita akan terkabulkan. Kita ingin bahagia, yang bahagia hanyalah yang mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kita ingin aman sentosa, mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad. Kita ingin punya keluarga yang membahagiakan kita, yang cinta kepada Nabi kita Muhammad. Semua yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita doakan semuanya, kalau kita ingin terrealisasikan, jalan satu-satunya adalah cintai Nabi Muhammad. Sehingga apa yang disampaikan tadi, yang dibaca tadi kemudian diterjemahkan, itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat sekarang ini. Potong, sebarkan kemana-mana supaya sampai. Karena apa? Yang hebat itu bukan para da'inya, yang hebat itu bukan para ulamanya, tapi yang hebat itu adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan taktik dan siasat dakwahnya, yang memang beliau tahu bahwasanya setan itu tidak akan membiarkan kita dekat kepada Nabi Muhammad. Tidak akan membiarkan kita berada di bawah nasihatnya Nabi Muhammad. Tidak akan dibiarkan kita di bawah perhatian Nabi Muhammad. Tidak akan kita dibiarkan olehnya. Oleh karenanya Nabi SAW meminta kepada kita semuanya. Bukan kepada para ulama khusus, tidak, semuanya. Para pejabatnya, para ulamanya, para agnianya, para lelakinya, para perempuannya, anak-anaknya, semuanya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali mendapatkan permintaan langsung dari Nabi Muhammad. Dan hebatnya permintaan Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada kita untuk bikin pesantren atau mengajar, membuat kitab dan sebagainya, menasihati umat, tidak. Tapi diminta oleh Nabi Muhammad SAW adalah balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku. Karena penyampaian daripada Nabi Muhammad itu semua orang bisa.
Kita mendapatkan sekarang di zaman digital, kita mendapatkan nasihat, potongan-potongan video nasihat daripada para ulama kita. Setiap orang bisa menyebarkannya. Sebarkan, berarti kita telah melaksanakan perintah Nabi. Yang kaya bisa mengundang para habaib, bikin maulid, bikin majelis, para pejabat bisa mendukung para ulama. Itu sudah menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, dan ini yang paling penting. Kenapa demikian? Karena penyampaian dan seluruh penyampaian Nabi kita Muhammad adalah yang menjadikan kita hidup di dunia nikmat dan nyaman. Kita jangan khawatir. Selagi kita terlabelkan sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan khawatir untuk di akhirat insya Allah. Karena Allah sudah berjanji kepada Muhammad, Inna la nasu'aka fi ummatik. Kami tidak akan membuat engkau merasa kecewa di dalam umatmu. Padahal Nabi SAW sudah pernah bersumpah ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rasulullah SAW bersumpah, wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Tapi Nabi Muhammad cinta kasihnya bukan terkait dengan kita nanti di akhirat saja, tapi di dunia juga dicintai. Sehingga di dunia Nabi Muhammad tidak rela, tidak mau. Kalau seumpama kita itu hidup di dunia dengan keluarga kita dalam keadaan susah, dalam keadaan segi, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan selalu didatangi oleh cobaan demi cobaan, Nabi SAW tidak mau itu. Oleh karenanya, apakah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita hidup di dunia dalam keadaan nikmat, aman, sejahtera, semuanya terlaksana seperti yang diharapkan? Diajarkan Nabi Muhammad. Dan para sahabat Nabi sudah merealisasikannya, para sahabat Nabi sudah mempraktekannya dan mereka merasa nikmat. Oleh karenanya, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad, dengarkan baik-baik. Hidup di dunia ini cuma ada dua macam. Hidup di dunia tidak enak, tapi nyaman kita menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak, tapi tidak nyaman kita menjalaninya. Dan tidak ada hidup yang ketiga. Kalau ada hidup yang ketiga, hidup enak dan nyaman menjalaninya, maka pasti yang berhak mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad. Tapi lihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sampai kita ditantangnya. Kalau kita merasa dengan kesehatan kita, kita merasa cobaan kita dengan keuangan kita merasa cobaan kita dengan keluarga kita, apapun yang kita rasakan dengan cobaan demi cobaan dan imtihan daripada Allah Ta'ala, bandingkan dengan imtihannya Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya. Tapi yang hebat itu, yang diinginkan oleh Nabi itu, kita semuanya umatnya ini hidup di dunia tapi nyaman. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala, Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Enggak usah berkhayal, di dunia kita bisa nikmat hidup, bisa nyaman hidup. Banyak di antara kita yang salah persepsi karena jauhnya daripada nasihat-nasihat para ulama yang mempunyai sanad keilmuan sampai kepada Nabi kita Muhammad. Sehingga banyak yang salah persepsi, di antaranya disangkanya namanya hidup di dunia bahagia itu adalah kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya istri yang cantik, kalau kita punya suami yang tampan. Tidak. Kebahagiaan itu cuma rasa. Bahagia itu rasa yang Allah berikan standar kepada semua makhluknya, semua hambanya. Allah berikan kebahagiaan. Tapi di sini Allah Ta'ala tidak pernah meluputkan atau berkata kemudian kata-katanya itu tidak tepat. Semuanya bisa menerapkannya. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun di antara kalian yang mau mengamalkan dengan ayat ini, maka pasti hidupnya bahagia. Walaupun orang-orang melihat kita dalam keadaan tidak bahagia, kita bahagia merasakannya. Ambil satu contoh. Al-Habib Muhammad bin Thahir Ba'bud yang ada di Kediri, yang dihauli setiap bulan Rajab, rahimallahu rahmatal abrar. Beliau ini rumahnya terbuat dari kayu alias gedek, kata orang Jawa. Suatu waktu datang muridnya yang kaya raya di Tulungagung. Kemudian dia berkata begini kepada Habib, Beb, izinkan saya untuk membangun rumahmu. Sehingga rumahmu ini yang kalau seumpama ada tamu, engkau harus mengangkat pintunya supaya membukanya, kemudian tamu itu masuk, lalu setelah dia keluar, diangkat lagi supaya rapat pintunya. Enggak ada kuncinya, cuma begitu saja. Itu rumahnya Habib Muhammad bin Thahir. Mau dibangun rumah yang terbuat dari batu bata. Apa jawaban beliau? Jangan ya akhi, jangan. Saya nggak punya utang saja sudah cukup. Kalau seumpama saya punya rumah yang bagus,
Belum tentu saya senang. Yang penting kan senang kan? Antum mau dengan rumah yang bagus yang kamu mau bangun untuk saya, pengen saya bahagia kan? Saya senang kan? Iya, Beb. Ah, itu, saya di sini sudah senang. Coba lihat. Kenapa demikian? Beliau selalu ta'alluq dengan Allah Ta'ala. Ta'alluq dengan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak di antara kita yang nggak paham rumahnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri kepada waktu rumah-rumah Nabi yang berjumlah 7 berderet itu dibongkarnya untuk perluasan masjid, maka saat itulah Sayyidina Hasan Al-Basri menangis sambil berkata, andai kata rumah-rumahnya Nabi ini tidak dibongkarnya. Sehingga nanti umat-umat yang selanjutnya melihat bagaimana rumah Nabi. Ternyata rumah Nabi itu cuma 2,5 kali 2. Di situ tempat tidurnya Nabi, di situ dapurnya Nabi, di situ menerima tamu Nabi SAW. Bahkan kebanyakan tamu Nabi diterimanya di masjid Nabi SAW. Coba lihat bagaimana. Ini kehidupan. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita semuanya. Dan itu pesan terakhir kepada sahabat Nabi ketika berjumpa dengannya. Laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kita berkumpul. Kita nanti akan berkumpul dengan yang disebutkan tadi. Yang begitu indah wajahnya. Yang subhanallah di antara sifatnya adalah antara dada dan perutnya itu rata. Ini adalah sebuah teguran untuk kita ini. Mohon maaf. Saya berkata begini bukan apa-apa. Alhamdulillah saya ini 1 minggu 6 kali saya itu kalau nggak main bola, main futsal, main badminton, saya treadmill 1 jam. Sehingga datang beberapa kawan saya, sahabat-sahabat saya bertanya begini, Beb, kenapa antum begitu getolnya untuk olahraga? Apa yang antum cari? Apa jawaban saya? Saya begini karena didikan saya punya abah. Abah saya ketika saya berumur 11 tahun dia berkata begini, Segaf, nggak pernah saya memaksa kamu menjadi orang alim. Mau jadi apa saja silahkan, tapi ingat, kalau kamu sudah menjadi orang alim, jalur ilmu, jalur hidup kamu, mulai saat kamu menentukan, mulai saat itu kamu bukan milik kamu. Kamu bukan milik keluargamu, kamu milik Allah dan Rasulnya, kamu milik umat. Sehingga kalau kita, mohon maaf, kalau semua badan kita agak gemuk, penyakit macam-macam. Saya tidak singgung siapa-siapa, tapi mereka saudara saya semuanya. Sehingga Pak, mereka itu kesayangannya Nabi Muhammad. Demi Allah, Habib Ahmad kesayangannya Nabi Muhammad. Semuanya kesayangannya Nabi Muhammad. Tanya kepada dokter, kalau sudah perutnya bencit itu kira-kira banyak penyakit enggak? Ah itu, sehingga apa? Saya rela berolahraga lama 1 jam lamanya. Sebetulnya bukan senang, gembira, bukan bahagia. Tapi luar biasa saya menahannya. Tapi karena itu semuanya untuk Nabi Muhammad, kita harus melakukannya. Jadi kalau kita untuk melakukannya untuk Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dengannya. Dan insya Allah kita mendapatkan dekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan 2 hal yang saya sampaikan. Ini terkait dengan mimpi seorang yang soleh dengan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan baru-baru ini. Mohon maaf. Pas 10 menit ini. Saya tambahi. Di mana Nabi SAW berkata begini. 2 hal sampaikan. Sampai kepada seluruh umat. Yang pertama. Kalau mereka ingin dekat kepadaku, cepat dan kilat, terhubung denganku, lakukan semuanya untuk Nabi Muhammad. Niatnya untuk Nabi Muhammad. Semuanya bisa. Jangan bilang nggak bisa. Yang kerja, saya cari uang untuk Nabi Muhammad. Yang pejabat, saya mengurusi umatnya Nabi Muhammad. Semuanya niat untuk Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, sampaikan. Banyak orang yang jatuh sampai berada di titik nadirnya kehinaan. Itu sebabnya 3 hal. Yang pertama, sifat sombong. Hati-hati. Man takabbara wada'ahu Allah, pasti akan dihinakan Allah Ta'ala. Yang kedua, ugugul walidain, durhaka sama orang tua. Di dunia akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Pembalasan Allah Ta'ala kepadanya yang durhaka pada orang tua, Allah akan menghinakan dia sampai dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, pelecehan dan sebagainya. Itu karena dia itu durhaka sama orang tua. Termasuk durhaka pada orang tua adalah durhaka kepada guru. Dan yang ketiga adalah izaul aulia, mengganggu para walinya, baik yang hidup maupun yang mati. Dan termasuk para wali itu adalah para cucu-cucu Nabi, zuriat Nabi SAW. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dengan berkat majelis yang mulia ini ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali didekatkan dengan Nabi Muhammad, berada di dalam hati Nabi Muhammad, berada di depan pandangan Nabi Muhammad, dan kita semuanya termasuk dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.